Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, situasi negara ini makin panas setelah peristiwa penembakan lah. Kita menggunakan bahasa yang netral gitu ya, karena ada yang nyebut baku tembak, penembakan. Tapi kita sebut mungkin lebih tepatnya kalau kita sebut misteri saja lah, misteri di kilometer 50 tol. Karena sampai sekarang kan saling mengklaim nih, polisi menyatakan bahwa dia dipepet, diserang oleh FPI, tapi sebaliknya FPI mengaku bahwa justru mereka yang dipepet dan mereka juga tidak pernah punya senjata. Ini jadi menarik, apalagi kemudian beredar voice note itu, rekaman percakapan ketika dari sisi FPI ketika mereka dipepet oleh orang tak dikenal. Iya, kalau dia misteri kita mesti bongkar asumsi-asumsi dari misteri itu. Mungkin kita perlu Sherlock Holmes itu. Sherlock Holmes selalu punya kemampuan untuk membongkar misteri hanya dengan logika yang sederhana, yang sering dia sebut it is elemental Watson. Jadi Watson ini asistennya yang kadang-kadang nggak bisa membaca 4 lipat dari satu kasus, lalu Sherlock Holmes bilang itu elementer sekali, balik pada logik dasarnya. Nah, kalau kita coba menganalisis, tentu kita percaya bahwa kasus ini harus dibuka dengan scientific evidence, dengan bukti-bukti saintifik. Misalnya CCTV-nya, apa yang akan disebut oleh CCTV, uji balistiknya macam-macam. Oke, itu soal teknisnya. Tapi kalau kita anggap ini satu operasi intelijen, karena memang Habib Rizik ada di dalam pengawasan intelijen sejak turun dari bandara, maka ini adalah operasi yang gagal. Secara teoritis dia gagal karena ada korban. Operasi intelijen di mana-mana itu senyap. Jadi kalau dikatakan bahwa ada perlawanan sehingga berlangsung tembak-menembak atau apa namanya, tetap ujungnya ada korban, 6 orang korban. Dan itu membuktikan bahwa tidak rapi. Kalau itu dianggap membuntuti Habib Rizik, oke. Nah, soal ini yang mestinya kita hitung secara akademis. Kenapa harus ada korban itu kan? Apakah ada kekacauan koordinasi? Apakah ada indisipliner? Apakah ada macam-macam asumsinya? Nah, kalau saya hubungkan lagi dengan keadaan hari ini yang betul-betul memang kita ada di dalam berbagai macam atau terjebak di dalam berbagai macam kesulitan. Ada soal Papua, ada soal persaingan siapa yang menjadi pemimpin TNI, pemimpin Kapolri, ada soal menteri-menteri yang dicopot dan nggak tahu bagaimana tukar tambah baru dengan menteri-menteri yang baru. Jadi kekacauan politik di tingkat makro itu kemudian seolah-olah dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya mikro, yaitu Habib Rizik dimasukkan di dalam jebakan, lalu ada hal-hal lain yang disangkut pautkan di situ. Jadi terlihat bahwa memang kita sedang hidup di dalam kecemasan total, dan itu yang harusnya kita tunggu dan tidak boleh terlalu lama. Negara harus memperlihatkan wajah beradabnya itu. Kita mau tunggu apa kira-kira Pak Jokowi mau ngomong dengan body language apa yang akan diucapkan oleh Menko Mahfud, Pak Prabowo, atau mereka yang punya kepentingan dengan keamanan. Lalu kita juga ingin lihat bagaimana Komnas HAM mengambil inisiatif di dalam spekulasi ini untuk menentukan satu tim khusus dengan posisi awal hak asasi manusia. Itu kan yang ingin kita dapatkan hari ini, dan itu yang belum kita dapatkan. Yang kita tahu sekarang isu ini menjadi headline di media internasional. Jadi internasional mengawasi kita dari detik ke detik tentang perkembangan demokrasi dan kestabilan negeri ini. Nah, itu sebetulnya inti dari problem kita yang berakar jauh di dalam sistem peristiwa Pilpres 2019. Jadi kita boleh lihat sebetulnya ini akarnya ada di dalam ketidakpercayaan orang terhadap hasil Pilpres, dan itu berlanjut sampai sekarang udah 2 tahun, dan kita belum bisa menemukan atau belum bisa memulihkan keakraban berwarga negara pada bangsa ini. Dan itu saya ingin salahkan pada kekuasaan tidak mampu mengakrabkan kehidupan warga negara, sehingga ekses semacam ini terjadi
karena orang tidak lagi menghargai, tidak lagi menganggap kekuasaan itu punya marwah untuk menyelenggarakan negara ini. Ya, jadi kalau Anda melihat akar persoalannya, maksud saya apa yang terjadi antara FPI dengan polisi sekarang ini itu aja ekses dari persoalan-persoalan leadership secara nasional gitu. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu istana udah semacam kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua ini, semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Nanti sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos, dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena ya karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal-soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip persaingan politik mestinya tuh. Ya. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban. Ya, ya. Anda karena bicara soal tadi persaingan-persaingan juga, tapi kita juga menyoroti soal persaingan internal gitu. Karena misalnya seperti IPW sudah menyoroti ini ada kaitan erat dengan soal office politicking di perebutan kursi Kapolri. Gitu. Jadi kemudian muncullah ekses yang luar biasa ini dan kita tidak tahu apakah ini memang menjadi tanggung jawab Kapolda atau Kapolda mengambil alih tanggung jawab gitu, ada pihak lain yang melakukan. Karena orang beranggapan pergantian Kapolda itu pada waktu itu ada latar belakang politisnya tuh. Oke, lalu kita berharap bahwa Kapolda sekarang ini masuk di dalam kurikulum profesional dalam penanganan kasus. Lalu kita berpikir juga bahwa Habib Rizik bisa diantisipasi gerak politiknya oleh kemampuan intelijen. Kan itu hal yang mudah kan? Karena Habib Rizik terbuka, ngomongnya terbuka, di mana-mana bisa bertemu dan bisa dianalisis fakta-fakta yang dia ucapkan, kritik yang dia ucapkan. Nah, bagian ini nggak dianalisis oleh kekuasaan. Sehingga kekuasaan menganggap bahwa segala sesuatu bisa di-bypass dengan kekerasan. Mulai dari penurunan baliho, jadi semua standar operasi negara demokrasi itu, SOP demokrasi tidak dilakukan oleh kekuasaan. Nah, karena ketiadaan tuntunan SOP demokrasi itu, maka aparat juga bisa sesuka-sukanya lakukan aktivitas di luar pakem. Begitu terjadi ekses, maka dengan gampang dikatakan, ya itu karena ada perlawanan segala macam. Walaupun kita masih tunggu pembuktian apa benar ada perlawanan atau macam-macam. Tapi setting makronya adalah krisis kemampuan kekuasaan untuk mengutuhkan bangsa ini. Itu bahayanya tuh. Banyak kalangan yang mendorong agar kasus ini menjadi lebih transparan, itu dibentuk tim pencari fakta dan kelihatannya DPR juga sudah akan memanggil Kapolri, Komnas HAM juga sudah mulai bekerja dan sebagainya. Apakah menurut Anda bisa, kalau Anda tadi melihat ada sebenarnya ini hanya persoalan mikro tapi ada setting makro tadi, apakah soal-soal itu bisa menyelesaikan persoalan atau memulihkan kembali kepercayaan publik? Paling nggak ada satu kepastian tentang prinsip habeas corpus, yaitu prinsip yang ingin agar supaya korban itu dihadirkan di depan hakim melalui pengacaranya, melalui keluarganya segala macam supaya dipulihkan hak-hak dia itu. Kan tetap yang jadi korban itu kan warga negara. Pelakunya adalah aparat negara itu.
nanti akan dibuktikan terbalik misalnya atau ada variabel lain, oke, itu urusan hukumnya. Tapi urusan HAM-nya itu harus didahulukan karena udah masuk ke fora internasional dan publik internasional tidak bisa diyakinkan bahwa ini adalah soal perlawanan. Begitu ada korban sipil dan korban itu bahkan 6 orang itu berita besar itu. Lalu orang kaitkan dengan FPI, maka timbul asosiasi bahwa ini adalah political killing, pembunuhan politik misalnya itu, atau bahkan extrajudicial killing karena soal-soal persaingan politik. Kan itu sudah masuk ke publik internasional kan, karena itu Komnas HAM harus cepat-cepat lakukan semacam sebut aja pemetaan awal supaya ada jalan masuk untuk menginvestigasi kasus ini dari segi hak asasi manusia itu. Tapi sebenarnya harusnya dari sisi presiden ataupun katakanlah pejabat-pejabat tinggi di presiden ini peka dengan soal-soal ini. Jadi tidak perlu lagi menunggu Komnas HAM, tapi mereka harus ada statement yang clear dari mulai dari presiden, KSP ataupun Menko Polhukam untuk mendudukkan pada posisi apa sebenarnya pemerintah dalam hal ini. Ya itu, Komnas HAM itu memang ditugaskan untuk melakukan investigasi. Itu satu-satunya lembaga di dalam sistem kita yang punya fungsi itu. Tapi karena ini peristiwa, maka memang mesti ada suara dari istana. Jadi istana nggak perlu menunggu, kami lagi menunggu uji balistik, kami lagi menunggu keterangan yang lebih lengkap. Loh, istana itu harus secara cepat memberi semacam keterangan pada publik tentang peristiwa ini nih. Entah itu mau diarahkan secara hukum, entah itu mau dibahas di DPR segala macam. Tapi muka istana itu mesti ada di semua kamera televisi supaya rakyat tahu bahwa oke, istana itu aware dengan kasus ini. Mau diplomasi kayak apapun dia boleh aja. Tapi kalau nggak ada wajah istana itu justru bikin kalkulasi makin dalam. Bahwa istana mungkin lagi bersikap pragmatis atau oportunistis terhadap kasus ini karena melibatkan tokoh yang sensitif secara lokal maupun internasional. Kan itu sinyalnya kan. Jadi buruknya di situ tuh. Istana selalu pengecut untuk tampil di depan begitu peristiwa terjadi. Sebelum peristiwa terjadi, wah itu semua aparat istana tuh berlomba-lomba untuk menerangkan keadaan. Begitu ada peristiwa tuh diam semua tuh. Ya, Bung Rocky, kan publik bisa langsung membandingkan gitu. Bagaimana ketika terjadi yang disebut bahwa aparat kecolongan karena masa Habib Rizik yang begitu besar, langsung ada 2 Kapolda dicopot gitu. Nah ini kan kasus ini jauh lebih besar dan kemudian kita tidak mendengar instruksi apapun dari presiden. Itu yang saya sebut tadi itu saya pakai istilah tadi pengecut sebetulnya karena begitu keadaan ini menyerempet isu kekuasaan, maka kekuasaan atau presiden langsung bersikap hati-hati itu. Kalau kekuasaan ada di dalam konsolidasi untuk menghalangi oposisi, dia nggak ada takutnya tuh langsung tiba di depan mic lalu ucapkan sesuatu tuh. Termasuk waktu penggantian 2 Kapolda itu tuh. Jadi kita bisa baca sebetulnya bahwa order di dalam istana itu mengalami disorder dan bahayanya adalah negara ini ada dalam keadaan yang betul-betul darurat secara ekonomi, secara keamanan. Ada api terbakar di Papua, di timur, ada api terbakar di Cina Selatan, di barat itu. Jadi bagian ini yang seolah-olah nggak masuk di dalam nalar kekuasaan buat analisis semua ini. Ini udah 1 hari, udah 24 jam, nggak ada tuh keterangan atau apa dia rapat terus-menerus mengumpulkan data istana itu. Sementara publik lebih cepat melakukan analisis. Nanti kemudian begitu publik atau pers bikin berita istana kemudian bantah, nggak begitu loh. Istana sendiri apa versinya tuh? Ya. Kan pers tetap ingin serve kuriositas publik kan. Ya. Rakyat ingin tahu secara cepat-cepat apa sebetulnya yang terjadi tuh. Akibatnya orang analisis sendiri itu rekaman video dari voice note dari yang beredar dari mobil yang dianggap diculik itu atau dipepet. Jadi kekuasaan membiarkan orang membuat analisis sendiri dan dengan akibat kekuasaan kemudian jengkel bahwa ada analisis alternatif gitu kan. Padahal memang kekuasaan nggak punya kemampuan untuk melakukan analisis. Oke, jadi kalau begitu sebagai
publik bagaimana kita menyikapinya, karena pemerintah sikapnya kita tunggu-tunggu tidak muncul, sementara kemudian ketika kita sendiri mengambil sikap itu juga bisa disalahkan. Tetap publik berdasarkan potongan pasal itu membuat konstruksi di pikirannya tuh. Dan soal ini di mata internasional langsung dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nanti istana bilang, enggak, ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Iya, tapi bagi versi internasional, kalau warga negara dengan alasan apapun mengalami kekerasan oleh aparat negara, itu namanya pelanggaran HAM. Bahwa pembuktian hukum bisa menerangkan lain, itu soal belakangan. Tapi kan status kita adalah warga negara yang harusnya dilindungi oleh negara. Dalam keadaan apapun, peluru itu tidak boleh keluar dari laras kekuasaan. Nanti kemudian ada keterangan, oh ini terdesak, diskresi segala macam. Tapi prinsip pertama adalah tidak boleh meletuskan peluru itu dalam keadaan apapun. Itu memang yang dimaksud dengan kecanggihan kekuasaan untuk membeku, bukan dengan untuk membunuh. Kan itu soalnya. Ketergesa-gesaan, kedaruratan, terdesak segala macam. Oh ya, itu pembuktian di pengadilan aja nanti. Tapi masyarakat sipil yang dididik di dalam cara berpikir demokratis, begitu ada peristiwa terbunuhnya warga negara atas alasan apapun, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Itu prinsip universal kita begitu. Ya. Bung Rocky, ini saya tentu saja tertarik dengan realitas beragamnya tanggapan di kalangan publik itu. Harusnya kan dalam situasi seperti ini, civil society itu kan bersatu. Karena harus melihat bahwa sama ini menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat sipil. Tapi realitasnya tidak seperti itu. Bahkan kita ada membaca beberapa, ada ormas besar dan sebagainya yang kemudian malah bersikap sebaliknya itu. Ini apakah ini semakin mengkonfirmasi pada kita bahwa sebenarnya masyarakat kita ini terbelah dan kita berharap, kita sulit untuk berharap keluar dari soalan besar, yakni demokrasi yang akan mati. Itu keadaan makronya itu. Masyarakat terbelah sejak pemilu kemarin, bahkan sejak pemilihan gubernur Jakarta, lalu muncul 212 dan seterusnya. Kan yang harus dikedepankan adalah nalar demokrasi dari negara. Tapi negara menjadi bagian dari permainan itu. Negara ikut bermain dalam perpecahan itu. Karena akumulasi kekuasaan, karena nggak mau diganggu hubungan dengan oligarki segala macam tuh. Jadi negara jadi player, justru jadi political player. Mestinya pejabat negara itu ada di atas problem ini, sehingga keakraban berwarga negara bisa dipulihkan lagi. Jadi yang anggap bahwa karena Habib Rizik maka udah itu risikonya karena nggak melapor segala macam. Jadi kemampuan kita untuk justice, kemanusiaan itu kemudian dihalangi oleh peristiwa kecil yang justru diadakan sebagai isu oleh kekuasaan. Kan seminggu sebelumnya itu udah diisukan terus-menerus bahwa Habib Rizik tidak taat hukum, Habib Rizik membandel, kabur, berbahaya segala macam. Padahal ini soal COVID. Tapi orang tahu bahwa soal COVID inilah pintu masuk untuk menangkap Habib Rizik supaya dia tidak tumbuh sebagai tokoh oposisi kan. Kan itu yang terjadi itu. Jadi dengan mudah analis masyarakat sipil mengerti variabel ini, latar belakang ini, konteks ini. Jadi sekali lagi memang ya sebetulnya udah hopeless, sebetulnya kekuasaan udah hopeless. Dan kalau kita bikin kalkulasi cepat-cepat, ini nggak bertahan lama nih kekuasaan. Karena dia nggak punya lagi pil, dia telan, karena semua pil dia telan. Publik nggak percaya lagi bahwa kekuasaan masih punya pil emas untuk mengakrabkan warga negara. Iya, baik Bung Rocky kita amati terus perkembangan dari kasus ini, karena bukan hanya kita di Indonesia seperti Anda sampaikan tadi, mata dunia internasional juga tengah mengawasi Indonesia saat ini. Ya, saya kira itu poin kita hari ini, bahwa demokrasi itu adalah taruhan terakhir bangsa ini. Kalau kita gagal, maka akan terus ada kekerasan menjelang 2024 dan itu akan ada eskalasi terus-menerus. Ya. Kita masuk dalam